Nah, kita punya titik kritis. Yang pertama apa? 0,15. Ya, yang ini. Yang ini 0,15. 0,15 berarti apa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita, yaitu masih tentang program linear ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Nah, video kali ini kita coba lagi membahas soal cerita lagi gitu ya, supaya teman-teman lebih paham lagi, karena biasanya kebanyakan soal-soal program linear itu adalah soal-soal berbentuk soal cerita gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau nonton video sebelumnya, baik itu konsep dasar tentang program linear sampai beberapa soal cerita sederhana, kalian bisa lihat di deskripsi ya, nanti kami taruh linknya di deskripsi. Nah, namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa di subscribe dulu channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi dan kami tetap bersemangat untuk mengupdate konten-konten terbaru berkaitan dengan matematika. Selain itu, dengan subscribe juga kalian bisa langsung mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami, jadi nggak ketinggalan. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan soalnya seperti apa. Oke, di sini kita punya soal begini. Menjelang Hari Raya Idul Adha ya, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Kemudian harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Nah, modal yang dimiliki Pak Mahmud adalah 124 juta. Nah, langsung aja ya, misalkan gini. Misalkan apa? Misalkan ini pakai tinta kuning aja enakan ya. Bentar. Oke. Nah, misalkan sapi itu ya, sapi itu kita anggap X ya, sapi sama dengan X, kemudian kerbau sama dengan Y. Nah, berarti apa? Harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Modal yang dimiliki adalah 124 juta. Nah, berarti artinya misalnya Pak Mahmud membeli sapi sebanyak X, kemudian membeli kerbau sebanyak Y, berarti nanti fungsinya apa? 9 juta kan gitu, 9 juta X ya, 9 juta X ditambah 8 juta Y gitu kan. Nah, kemudian modalnya 124 juta, berarti nggak mungkin lebih dari 124. Jadi Pak Mahmud nanti ketika membeli sapi, tidak jumlah total harganya nggak akan lebih dari 124. Berarti ini tulis gini ya, lebih kecil atau sama dengan 124 juta gitu ya. Ini terlalu besar, kita sederhanain aja deh, bagi berapa ya? Bagi 1 juta dulu. 1 juta ya, bagi 1 juta jadinya apa? Ini saya sederhanain jadi 9X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 124. Oke. Kemudian Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau dengan harga berturut-turut ini 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Artinya Pak Mahmud nanti menjual sapi dan membeli sapi dan kerbau itu kalau dimuat di kandangnya hanya mampu memuat 15 ekor. Jadi apa? Jadi kita punya misalnya banyaknya sapi X, banyaknya kerbau Y, berarti kan X tambah Y gitu kan. X tambah Y itu tidak boleh lebih dari 15 gitu. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian yang ditanya adalah agar mencapai keuntungan maksimum tentukanlah banyak sapi dan kerbau. Berarti kita mau mencari banyaknya X dan banyaknya Y agar penjualannya maksimum, keuntungannya maksimum. Ini keuntungan ya guys, keuntungan. Nah, berarti tugasnya kita sekarang adalah membuat fungsi objektifnya seperti apa. Fungsi objektif untuk keuntungan. Berarti kita cari dulu nih, keuntungan per ekor sapinya berapa. Nah, berarti untung per ekor sapi, kan harga belinya 9 juta ya kan. Kemudian harga jualnya 10.300.000. Berarti untungnya berapa? Ya 10.300.000 dikurangi 9 juta gitu kan. Jadinya berapa? 1.300.000.
Berarti fungsi objektifnya X, Y sama dengan 1.300.000 X gitu kan. Maksudnya berapa banyak sapi yang dibeli ya, keuntungannya kan 1.300.000. Kemudian kerbaunya harga beli 8 juta, harga jual 9.200.000, berarti keuntungannya 1.200.000 kan. Berarti 1.200.000 Y gitu. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Ini tugasnya kita adalah mencari saat kapan nilai ini maksimum gitu. Bisa ya sampai sini? Oke, sekarang lanjut. Nah, kita punya ini. Nah, tentu saja X-nya seperti biasa ini ya, besar 0, Y-nya besar sama dengan 0. Oke? Langsung kita gambarkan. Atau tentukan titiknya dulu deh. Yang ini, titiknya berapa? Saat X-nya 0 berarti Y-nya saat X-nya 0 berarti Y-nya 124 dibagi 8 ya. Berapa itu? 124 dibagi 8, 124 dibagi 8. Berapa ini? 12 bagi 8, 1 ya, 1, kemudian 8, ini 4 ya, 12, 4, 44, 5 ya, 5 kali 8, 40, 15,5. Jadi ini 15, ini 15,5 ya. Kemudian saat Y-nya 0, X-nya berapa? Saat Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti 124 dibagi 9 gitu kan. 124 dibagi 9. 1 ya, 9, 3, 44, 3 ya. 3 kali 9, 4 lebih 3 ya. 3 kali 9, 27, 14 kurang 7, 70, berapa nih? 8 lebih 7 ya, 7, 63. Oke, ini 7. Ya udah 13, 7/9 gitu aja ya. 13, 7/9. Berarti saat Y-nya 0, ini 13, 7/9,0 gitu. Oke. Nah, ini saat X-nya 0 berarti Y-nya 15, berarti 0,15. Kemudian saat Y-nya 0 berarti X-nya 15, berarti 15,0. Oke. Nah, ini kita punya nih gini. Kita gambarkan grafiknya ya. Kita gambarkan grafiknya. Nah, yang pertama apa? Ini 0,15 setengah. Jadi misalnya ini 15 setengah. Ini 15 setengah di sini ya. Misalnya gitu. Ini 15 setengah. Kemudian yang kedua kita punya 13, 7/9. Misalnya di sini. 13, 7/9. Oke, kemudian hubungkan. Nah, nih ya. Kemudian kita punya ini 0,15 dan 15,0. Nah, 15 kan di sini ya. Di sini misalnya 15. 0,15 dan 15,0 di sini. Ya, tinggal hubungkan nih. Ini 15, ini 15. Hubungkan. Gitu ya. Berarti kita punya titik 0,15, kemudian 15, 13, 7/9. Oh bentar, daerah penyelesaiannya dulu ya. Yang ini tandanya lebih kecil, koefisien X sudah positif, langsung aja. Berarti yang kita arsir yang kanan, karena daerah penyelesaiannya yang kiri. Oke, ini juga gitu. Nah, X-nya juga besar 0%, berarti yang ini ya. Kemudian yang ini. Maka daerah penyelesaiannya yang ini kan. Nah, kita punya titik kritis. Yang pertama apa? 0,15. Ya, yang ini. Yang ini 0,15. 0,15 berarti apa? Kita masukkan ke fungsi ini. Jadinya fx, y-nya sama dengan 1.300.000 dikali 0 gitu kan, ditambah y-nya 1.200.000 dikali 15. Nah, ini sama dengan berapa? 15 kali 12. 15 kali 12. 2 kali 15, 30 ya. Ini 15, 0. Berapa ini? 8, 180. Ya, 180. 18 juta ya. Ini berarti 180 ya.
jadinya 18 juta. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai titik yang ini 13,7 per 9, 7 berarti 13,7 per 9,0. Berarti apa? 1.300.000 gitu ya. 1.300.000 dikali 13,7 per 9 gitu. Ditambah 1.200.000 kali 0 ya kan. Nih. Ya. Sama dengan berapa ini 0? Ini 1.300.000 kali 7 per 5 ini berapa? 7 per 5. 7 per 9 ya. 9 kali 13. Nah, ini kan tadi 124 per 9. Berarti 1.300.000 kita kali dulu ya. 13 dikali 124. Ini angkanya jelek nih teman-teman ya. Gak apa-apa. 4 kali 3 12, 4 kali 1 4, 5 ya. 2 kali 3 6, 2 kali 1 2 ya. 1 kali 3 3, 1 kali 1 1. Ini 2 11 6 1. 16 12. 16 12 dibagi 9. Ini bisa nggak? Dibagi 9. Jadinya 1 ya. 9 71 8. 8 kali 9. Oh bukan. 7 ya, 7. 7 kali 9 63, 11 kurang 3 8 ya. 82 bagi 9 itu berapa? 9 ya. 9 kali 8 1 179 179 sekitar 17.900.000-an ya. 17.900.000-an. Nanti angka tepatnya periksa kembali ya. 17.900.000 gitu. Kemudian bagaimana dengan titik kritis yang ini? Nah, ini kita eliminasi lagi nih yang ini. Ya. Yang ini saya hapus dulu. Nah, kita eliminasi yang persamaannya ya, yang ini. Yang ini. Jadi kita 9x ditambah 8y sama dengan 124. Nah, yang ini kita jadiin, kita mau hilangkan yang mana? Kita hilangkan x-nya, berarti kita kali 9 ya. Yang ini kita kali 9 yang ini. Jadinya 9x ditambah 9y sama dengan 15 kali 9. Berapa? 90, 135 ya. 135. Ini kalau kita kurangkan jadinya min y sama dengan 135 dikurang 4, 5 kurang 4, 1, 11 ya. 11. Min 11. Berarti y-nya sama dengan 11. Kemudian x-nya berapa? Nah, ini kita punya x tambah y ya. X tambah y sama dengan 15, berarti substitusi nih, x ditambah 11 sama dengan 15, berarti x-nya sama dengan 4 ya. Berarti x-nya sama dengan 4. Oke, berarti kita punya titik yang ini. Titik kritis yang ini kita punya 4,11 ya. 4,11. Berikutnya tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya, berarti apa? Jadi 1.300.000 dikali 4 ya, ditambah 1.200.000 dikali 11 gitu. Ini sama dengan berapa? 1.300.000 kali 4 berapa? 4 kali 13 52 ya, 5.200.000. 5.200.000 ditambah ini 11 kali 1.200.000. 11 kali 12 kita udah hitung tadi belum ya? 11 kali 12 berapa? 11 kali 12 ini 2 kali 11 22 1 1. Jadi 2 3 1. 13.200.000 ya. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 18.400.000. Oke. 18.400.000. Nah, berarti nilai maksimumnya yang mana? Keuntungan maksimumnya nanti ada di sini. 18.400.000 saat kapan? Saat titik 4,11. Artinya apa? Artinya nilai maksimumnya, keuntungan maksimumnya akan terjadi ketika nilai X-nya atau banyaknya sapi 4, kemudian nilai Y-nya atau banyaknya kerbau 11 gitu. Jadi
banyak sapi yang banyak sapi yang mesti dibeli yaitu 4, kemudian banyaknya kerbau yang dibeli yaitu 11 agar mendapatkan keuntungan maksimum seperti itu. Jadi dipahami teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, tentukan banyaknya sapi dan kerbau yang harus dibeli agar keuntungan maksimum, artinya kita mencari titik-titik kritis yang menyebabkan nilai maksimumnya gitu. Bisa ya? Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan salah satu soal cerita tentang program linear ya. Mudah-mudahan ditambah dengan satu soal tadi teman-teman bisa paham gitu ya tentang bagaimana caranya mengerjakan soal-soal program linear, terutama soal-soal cerita. Nah, berikutnya kita masih akan bahas lagi loh ya tentang soal cerita program linear. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran gitu kan bagaimana sih program linear itu, ya jangan lupa di subscribe dulu channel Adematika, kemudian dinyalakan loncengnya. Nanti ketika ada video terbaru kalian langsung dapatkan notifikasinya. Jadi langsung menjadi penonton pertama kalau perlu gitu ya. Oke, semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.